selaku dosen pengampu mata kuliah PBO, pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 kelas TI 3A akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah ini. Nah, proyek ini berfokus pada pembuatan aplikasi berbasis mobile menggunakan framework Flutter, sebuah teknologi modern untuk pengembangan aplikasi multi platform yang efisien. Kami berikan nama aplikasi ini Trip-Heaven. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi jual beli barang developer atau barang bekas berkualitas yang saat ini diminati masyarakat, khususnya anak muda. Namun sebelum kami menjelaskan lebih jauh tentang aplikasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan peran kami masing-masing dalam proyek ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya kelas TI 3A. Dalam proyek ini, saya bertanggung jawab sebagai web designer. Peran saya adalah merancang tampilan aplikasi mulai dari sketsa awal hingga desain akhir untuk memastikan aplikasi ini tidak hanya terlihat menarik tetapi juga nyaman digunakan. Perkenalkan, saya Muhammad Ferdinand. Dalam proyek ini, saya bertugas sebagai developer. Tugas saya adalah mengimplementasikan desain yang telah dirancang menjadi aplikasi nyata menggunakan Flutter, memastikan semua fitur bekerja sama sesuai dengan kebutuhan pengguna. Saya Nampasari, dan saya adalah sebagai dokumenter. Saya bertugas membuat dokumentasi teknis proyek, termasuk desain basis data, penjelasan fitur, dan laporan lengkap yang mendukung presentasi ini. Nah, bersama kami adalah tim TI 3A Prodigi. Kami telah bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan aplikasi ini. Nah, dan kami sangat antusiasi untuk membagikan kepada kalian semua. Kami memulai proyek ini dengan mengidentifikasi masalah yang sering terjadi dalam transaksi jual beli barang developer. Berdasarkan pengamatan kami, beberapa masalah utama yang dihadapi adalah: 1. Platform besar terlalu kompleks. Maksudnya, banyak aplikasi e-commerce besar memiliki fitur yang unik dan kurang ramah bagi pengguna kecil, terutama pelaku UMKM. 2. Biaya pemasaran yang tinggi. Penjual kecil sering kesulitan menjangkau pembeli karena iklan di platform besar membutuhkan biaya tambahan. Yang ketiga, minimnya komunikasi langsung. Banyak platform tidak menyediakan fitur komunikasi langsung antara pembeli dan penjual, sehingga proses negosiasi menjadi sulit. Masalah-masalah ini menjadi dasar bagi kami untuk menciptakan aplikasi yang lebih sederhana, efisien, dan fokus pada kebutuhan komunitas pecinta barang pre-loved. Aplikasi yang kami kembangkan, Trip-Heaven, menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan ini. Aplikasi ini kami ingin menciptakan platform yang satu mudah digunakan oleh siapa saja termasuk pengguna baru. Yang kedua itu memiliki fitur komunikasi langsung antara pembeli dan penjual. Yang ketiga itu membantu pelaku UMKM memasarkan barang mereka tanpa biaya iklan yang mahal. Nah, setelah menjelaskan konsep dan fitur utama aplikasi Trip-Heaven tadi, sekarang kami akan masuk ke bagian teknis, yaitu penjelasan kode program yang telah kami buat. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan bagaimana kode kami bekerja untuk mengimplementasikan fitur-fitur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk mempermudah penjelasan, kami telah memilih beberapa bagian kode utama yang mewakili fitur penting dari aplikasi ini. Kode yang kami jelaskan mencakup struktur dan kerangka aplikasi, fitur autentikasi pengguna, dan fitur dashboard. Aset atau image. Model ini digunakan untuk menyimpan aset gambar seperti file, JPG, atau PNG. Gambar-gambar ini dapat digunakan dalam aplikasi, misalnya sebagai background atau icon. Lib adalah folder utama yang berisi semua kode sumber aplikasi. Ini adalah tempat utama di mana logika aplikasi, UI, dan model data didefinisikan. Model produk. File ini kemungkinan digunakan untuk mendefinisikan model data produk. Biasanya mencakup atribut seperti ID, nama, deskripsi, harga, dan lainnya yang mempresentasikan kata produk. Screens. Folder ini berisi semua layar UI dalam aplikasi. File yang ada di dalamnya mencakup berbagai fitur, yaitu ada produk screens dan
Folder ini berisi semua layar UI dalam aplikasi. File yang ada di dalamnya mencakupi beberapa fitur, yaitu ADD Product Screen Dump, layar untuk menambahkan produk baru ke dalam daftar. Kedua, Dashboard Screen Dump, layar utama setelah login, biasanya menampilkan ringkasan atau navigasi ke fitur lain. Ketiga, Home Screen Dump, layar awal aplikasi, kemungkinan tempat pengguna diarahkan setelah membuka aplikasi. Yang keempat, Login Screen Dump, layar login, tempat pengguna memasukkan email, username, dan password. Yang kelima, Orders Screen Dump, layar yang menampilkan daftar pesanan pengguna. Yang keenam, Product List Screen Dump, layar yang menampilkan daftar produk yang tersedia. Yang ketujuh, Product Screen Dump, layar utama untuk produk, kemungkinan mencakup fitur melihat detail produk. Yang kedelapan, Profile Screen Dump, layar untuk mengelola atau melihat profil pengguna. Yang kesembilan, Settings Screen Dump, layar untuk mengatur aplikasi seperti tema, notifikasi, atau preferensi lainnya. Widget Product Card Dump, komponen kecil yang mempresentasikan kartu produk, biasanya digunakan untuk menampilkan informasi produk seperti nama, harga, dan gambar dalam bentuk kartu. Main Dump, titik masuk utama aplikasi Footer. File ini menginisialisasi susah banget. Main Dump, titik masuk utama aplikasi Footer. File ini menginisialisasi aplikasi dan menentukan layar awal yang akan ditampilkan. Deklarasi Glass Login Screen Extend Multiple Widget. Di sini mendefinisikan layar login yang bersifat default dengan data yang bisa berubah. Login Screen State Extend State Login Screen. Yang ini. Yang ini. State layar dengan tambahan animasi single ticket profit menggunakan untuk animasi. Controller variable. Oke. Email control, username control, password control, pengguna mengontrol input teks untuk email, username, dan password. Oke. Habis itu is password visible, menyimpan status visibilitas password terlihat atau tersembunyi. Oke. Habis itu is loading, menyimpan status loading saat login. Yang ini ya. Oke. Animation control and fade animation, digunakan untuk membuat animasi transisi atau fade in. Ini dia buat transisi nih. Oke, lalu masuk ke override. Fungsi login fondasi input, menampilkan loader saat proses login berlangsung simulasi 2 detik. Jika user Fayad dan passwordnya 1234, verifikasi ke dashboard. Jika ditampilkan pesan error kalau error dikatakan ketika tidak memasuki username Fayad dan password 134. Kalau kita tidak memasuki nama Fayad atau password 134, maka akan terinput username atau password salah seperti bawah ini. Kenapa harus pakai username Fayad dan password 134? Dikarenakan kami belum mengubah untuk bagaimana semua orang bisa login menggunakan nama atau sandi masing-masing. Oke, penjelasan yang baru saya jelaskan ini adalah tentang login screen. Di bagian login screen. Oke, selanjutnya ini adalah bagian dari dashboard. Bagian ini ada di kontainer yang membungkus seluruh tampilan dengan gradasi warna. Oke, yang dimaksudkan itu adalah ini tadi, yaitu decoration box. Ini menampilkan Oke, lalu di main axis animated ini adalah menampilkan sapaan dan nama pengguna dalam Storok. Oke, inilah dia dari sini. Ini untuk menampilkan sapaan. Oke. Lalu kita akan menampilkan deskripsi tentang trip event dengan ikon tas belanja, yaitu di padding. Di padding ini ya, padding di sini sampai sini. Oke. Ini habis itu ini
juga menjelaskan tentang apa itu trip event. Inilah codingannya. Oke. Lalu menampilkan pilihan menu dalam bentuk grid. Nah, oke, codingannya yaitu dari grid view count. Oke teman-teman, yang untuk ini adalah tampilan dari hasil codingan yang kami buat. Nah, ini adalah tampilan login yang pertamanya. Di sini kita masukkan emailnya terlebih dahulu, baru kita masukkan kata sandinya. Oke, baru kita login. Tunggu dulu prosesnya. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi yang kami bikin. Nah, di sini ada gambaran dari slogannya dulu, apa itu Trip Event. Nah, lalu di sini ada tampilan profil. Nah, lalu di sini ada produk. Nah, di tampilan produk ini ada tentangnya, terus ada kategori. Kategorinya ini seperti ada pakaian, tas, dan lain-lain. Nah, ini adalah list dari barang-barang yang dijual. Oke, lalu kita masuk ke dalam pesanan. Nah, adalah kayak ada pemesanannya tuh kayak tanggal kita memesan barang tersebut dan lain-lain. Nah, lihat seperti ini. Oke. Nah, lalu berikutnya di sini ada pengaturan. Nah, pengaturan ini ada banyak macamnya, kayak seperti di profil, pengaturan notifikasi, tema, bahasa, dan lain-lainnya. Oke, berikutnya itu di bagian profil. Nah, ini adalah tampilan profil yang kami buat. Tapi di sini belum kami isi profilnya. Nah, oke, itu mungkin cuma di ini aja yang bisa kami jelaskan lagi. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi private trip kami, yaitu Trip Event. Oke, terima kasih. Aplikasi ini dapat disebutkan bahwa aplikasi Trip Event adalah solusi sederhana dan praktis untuk komunitas barang private. Dengan fitur yang kami rancang, kami berharap aplikasi ini dapat memudahkan pengguna untuk bertransaksi secara aman dan nyaman. Oke, tentu saja aplikasi ini masih dalam tahap awal dan memiliki banyak ruang untuk mengembangkan untuk menerima kritik dan saran. Dan aplikasi ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dan terima kasih kepada Bapak dosen pengajar Sofia Enkom dan teman-teman atas perhatian dan dukungannya. Kami berharap proyek ini dapat menjadi inspirasi untuk semua, khususnya dalam mengeksplorasi pengembangan aplikasi berbasis Flutter. Kami ucapkan terima kasih dan semoga aplikasi ini bermanfaat. Kami akhiri.